Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tolonglah kami. Kami ingin belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami, sehingga kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Senin 29 Juni 2020, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Judul pembelajaran firman Tuhan kali ini adalah Belum Waktunya. Belum Waktunya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara mengenai kisah pemuliaan Yesus di atas sebuah gunung. Ada dua pendapat mengenai gunung. Yang pertama, Gunung Hermon. Alasannya, karena 6 hari sebelumnya, Yesus mengajar di Kaisarea Filipi. Ayat-ayat selanjutnya menjelaskan mengenai pernyataan atau pengakuan Petrus mengenai Yesus, yaitu bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu, Kaisarea Filipi itu lebih dekat dengan Gunung Hermon daripada dengan gunung yang lain. Maka orang ini berpendapat, ahli ini berpendapat bahwa itu adalah Gunung Hermon. Yang kedua adalah Gunung Tabor. Alasannya, ada selisih 6 hari dari kisah pemuliaan Yesus ini dengan pengajaran Yesus di Kaisarea Filipi. Ada selisih 6 hari. Jadi cukup waktu untuk mengadakan perjalanan dari Kaisarea Filipi menuju Gunung Tabor. Apalagi didukung dengan ayat yang pertama demikian. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Dikatakan di ayat itu gunung yang tinggi, bukan gunung tertinggi. Gunung tertinggi di Israel adalah Gunung Hermon. Karena di sini disebutkan gunung yang tinggi, ini menunjuk ke gunung yang lain. Dan yang paling memungkinkan adalah Gunung Tabor. Demikian pendapat itu. Tetapi dimanapun itu terjadi, entah itu di Gunung Hermon, entah itu di Gunung Tabor, yang penting ada di ayat yang keempat. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus mengatakan betapa bahagianya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kata bahagia diambil dari bahasa Yunani kalos, yang berarti indah, baik, berguna, tidak ada kerusakan. John Gill, seorang ahli Alkitab, berpendapat bahwa Petrus mengatakan hal itu, dia sedang membandingkan dengan keadaan di bawah. Tuhan, betapa indahnya tempat ini dibandingkan dengan di bawah. Tuhan, betapa baiknya tempat ini dibandingkan dengan di bawah. Tuhan, betapa bergunanya tempat ini dibandingkan dengan di bawah. Petrus juga membandingkan dengan keadaan di Yerusalem. Tuhan, daripada di Yerusalem akan menghadapi kesulitan, akan mengalami penganiayaan. Betapa indahnya tempat ini. Lebih indah tempat ini daripada Yerusalem. Daripada mengalami kengerian dan teror di Yerusalem, lebih bahagia di sini, lebih indah di sini, lebih baik di sini. Tetapi kisah ini harus berhenti, karena mereka harus turun dari gunung itu. Ayat yang ke-8 mengatakan,
Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Kisah indahnya yang dialami oleh Petrus dan kedua temannya itu yang mengikut Yesus, itu harus berhenti karena mereka harus turun. Mereka harus turun. Yesus mengajak mereka turun. Untuk apa? Masih ada yang harus dikerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau mau jujur, bukankah kita juga lebih senang mengalami pengalaman indah bersama dengan Tuhan daripada mengalami keadaan saat ini? Mungkin Bapak Ibu pernah berkata, "Tuhan capek, Tuhan lelah, Tuhan letih menghadapi semacam ini Tuhan." Lebih indah hidup dalam persekutuan denganmu, dalam hadiratmu. Bukankah seperti itu? Ya, kita lebih senang hidup di dalam kebahagiaan. Tetapi ingat, tugas kita belum selesai. Tugas Anda belum selesai, tugas saya belum selesai. Tugas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya belum selesai. Kita harus turun. Kita harus bergaul dengan banyak orang. Kita harus menyampaikan kabar baik di dalam keadaan yang sulit. Kita harus menghadapi situasi ini. Apapun situasinya, kita harus hadapi. Karena tugas kita belum selesai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita menyadari bahwa kita harus bertanggung jawab atas visi, misi yang Tuhan embankan kepada kita selama kita masih ada di dunia ini. Karena tugas kita belum selesai. Mari kita berjuang, mari kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Mari kita bersama-sama bergaul dengan yang lain. Mari kita menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Tugas kita belum selesai. Amin. Bapak Ibu jangan lupa subscribe dan lonceng diklik di monitor Bapak Ibu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sekarang kami mengerti bahwa tugas kami belum selesai. Engkau memberikan kesempatan kami untuk hidup di dunia ini untuk menjalankan visi dan misi-Mu. Biarlah kami bisa menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Mampukan kami Tuhan, walaupun kami menghadapi kesulitan, penderitaan, kesukaran, tapi itu bagian dari pelaksanaan tugas kami. Mampukan kami untuk menerapkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.